Eh, Selamat siang, Pak Joga dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memaparkan hasil dari tugas besar kami yang berjudul sirkuit PWM dengan memanfaatkan OPM atau Operational Amplifier. Ya, dengan judul PWM generator dengan menggunakan Operational Amplifier. Nah, yang pertama tentang apa itu PWM. PWM atau Pulse Width Modulation adalah sebuah teknik modulasi yang menghasilkan pulsa dengan lebar variabel yang dapat diubah-ubah untuk mewakili amplitudo atau besar sinyal analog yang keluar, menurut Chris dan Wenley Senior 2014. Nah, bagaimana cara kerja PWM tersebut? PWM yang tersusun dari Operational Amplifier atau OPM secara sederhana tersusun atas 3 sirkuit, yaitu sirkuit Triangular Wave Generator, sirkuit tegangan kontrol, dan sirkuit PWM. Nah, di sini dapat dilihat tentang sirkuit-sirkuit yang digunakan dalam PWM OPM. Yang pertama ada tegangan kontrol dan kedua ada gelombang segitiga. Selanjutnya akan masuk ke dalam operational amplifier yang akan bersifat sebagai komparator antara tegangan kontrol 1 dan gelombang segitiga atau triangular wave generator sehingga dapat menghasilkan pulsa PWM atau pulse width modulation. Ya, selanjutnya mengenai triangular wave generator sendiri, triangular wave generator ini tersusun atas dua operational amplifier. Yang pertama di bagian kiri dengan dash line berwarna merah itu berfungsi sebagai square wave generator yang akan menghasilkan pulsa berupa gelombang kotak-kotak. Di sini akan menghasilkan output dengan bentuk square wave generator. Nah, selanjutnya square wave generator ini bekerja dengan cara membuat loop atau mengulang fungsi secara terus-menerus. Selanjutnya, sirkuit kedua ini terdiri dari OPM yang kedua. Nah, OPM yang kedua ini berfungsi sebagai integrator yang berfungsi untuk merubah bentuk atau wave shaping sirkuit dari bentuk square wave generator menjadi triangular wave generator. Nah, nanti output yang keluar dari OPM ini akan berbentuk triangular wave generator. Di sini kami menentukan bagaimana cara membuat sirkuit yang dapat mengeluarkan pulsa segitiga atau triangle wave dengan besar frekuensi 250 Hz dengan asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama ada VOPP. VOPP itu adalah voltage yang keluar peak to peak antara voltage plus dan minus. Di situ ada VCC dan VSS gitu. Terus ada VSAT atau V saturated sebesar 14 volt dengan kapasitor yang digunakan itu sebesar 0,05 mikrofarad. Yang terakhir yang keempat, resistor yang digunakan pada R2 itu sebesar 10 kilo ohm. Ya, selanjutnya untuk analisis pada triangle wave generator. Yang pertama kita menyusun periode atau T yang dibutuhkan pada sirkuit ini. Sehingga dari perhitungan ini kita bisa mendapatkan bahwa periode sirkuit tersebut adalah T sama dengan 4 dikalikan R1 dikalikan R2 dikalikan C dibagi R3. Sehingga kita memiliki nilai frekuensi atau kita dapat menentukan frekuensi dari sirkuit tersebut dengan menggunakan persamaan F sama dengan seperti. F sama dengan seperti itu bisa kita substitusikan dengan nilai T sendiri yang berarti periode. Berarti F sama dengan R3 dibagi 4 dikalikan R1 dikali R2 dikalikan C. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan-perhitungan dari asumsi yang sudah kita buat sebelumnya. Yang pertama, kita mencari nilai R3 karena dalam sirkuit ini ada beberapa parameter yang menentukan seperti R3 dan R2. Nah, selanjutnya kita yang pertama mencari perhitungan R3. Perhitungan R3 digunakan rumus V peak to peak sama dengan 2 dikali R2 per R3 dikalikan V saturated. Di sini kita V peak to peak-nya menggunakan 12 volt sama dengan 2 dikali 10 kilo ohm dibagi R3 dikali 14 volt dengan nilai R3 dapat kita peroleh sebesar 23,3 kilo ohm. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai parameter selanjutnya yang belum diketahui yaitu R1. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan persamaan F sama dengan R3 dibagi 4 dikalikan R1 dikalikan R2 dikali C. Kita substitusi nilai-nilai tersebut. R1 sama dengan
23,3 dibagi 4 dikali 0,025 dikali 10 dikali 0,05. Didapatkan nilai R1 sebesar 466 kilo ohm. Jadi, untuk menghasilkan sirkuit triangle wave generator dengan frekuensi 250 Hz dibutuhkan kapasitor sebesar 0,05 mikrofarad. Selanjutnya resistor 2 sebesar 10 kilo ohm, resistor 3 sebesar 23,3 kilo ohm, dan resistor 1 sebesar 466 kilo ohm. Ya, selanjutnya ini adalah sirkuit yang dibuat di dalam Tinkercad. Yang pertama di bagian kiri ini adalah power supply. Pada Tinkercad hanya memiliki satu power supply. Jadi satu fungsi power supply. Nah, di sini sirkuit ini berfungsi untuk merubah power supply tersebut menjadi dual power supply, yang berarti dia memiliki tegangan plus 14 volt atau VCC dan minus 14 volt atau VSS seperti itu. Selanjutnya ini seperti yang sudah saya katakan tadi, di sini adalah op-amp yang akan menghasilkan sinyal square wave generator. Nah, di sini ada osiloskop. Di sini bisa kita lihat bahwa bentuk sinyal yang keluar dari op-amp pertama ini berbentuk square atau berbentuk kotak-kotak. Nah, selanjutnya masuk ke dalam op-amp yang kedua. Op-amp yang kedua ini berfungsi sebagai merubah sinyal yang tadinya berbentuk square wave generator menjadi triangle wave generator seperti itu. Nah, dari op-amp yang kedua ini kita dapat menghasilkan triangle wave generator seperti yang ditunjukkan oleh osiloskop berikut. Selanjutnya di sini ada resistor 2, resistor 3, dan resistor 1. Di sini saya membagi menjadi ground, VCC, dan VSS. Lalu lanjut ke sirkuit PWM generator tersebut. Nah, jadi secara sederhana, PWM generator ini membandingkan antara triangle wave atau sinyal segitiga dengan sinyal sine wave atau kontrol tegangan. Op-amp terakhir ini pada sirkuit PWM bersifat sebagai komparator, yaitu membandingkan sinyal triangular yang masuk dan sinyal sine wave atau sinyal sinusoidal yang masuk ke dalam op-amp, sehingga dapat menghasilkan sinyal PWM atau pulse width modulation. Nah, di sini pada PWM generator ini kami membuat menyederhanakan sinyal triangle wave generator yang tadinya kita buat sirkuitnya, sekarang disederhanakan dengan menggunakan function generator. Selanjutnya, untuk sinyal sinusoidalnya sama dengan menggunakan function generator untuk menyederhanakan sirkuit tersebut. Nah, dari osiloskop yang pertama ini kita bisa lihat bahwa osiloskop mengeluarkan sinyal sinusoidal dengan frekuensi 250 Hz. Selanjutnya pada osiloskop kedua mengeluarkan sinyal triangular dengan frekuensi sebesar 250 Hz, sehingga dia dapat menghasilkan pulse width modulation atau sinyal PWM yang dapat dilihat pada osiloskop ketiga. Nah, di sini kami juga menunjukkan dengan menggunakan motor DC seperti itu. Nah, jadi untuk mengontrol besarnya frekuensi dari PWM tersebut, itu dapat menggunakan yang pertama triangle wave generator. Triangle wave generator itu digunakan untuk mengontrol seberapa besar amplitude dari sinyal PWM tersebut. Sementara untuk sinyal sine wave atau sinyal sinusoidal yang masuk itu akan menunjukkan load atau daya dari pulse width modulation tersebut. Nah, jadi triangle wave generator ini digunakan untuk mengontrol amplitude dari PWM tersebut. Nah, sementara sine wave atau kontrol tegangan digunakan untuk mengontrol daya pada PWM tersebut. Nah, selanjutnya untuk mengontrol amplitude dari pulse width modulation tersebut, kita dapat mengubah nilai sinyal triangle wave generator yang masuk ke dalam op-amp. Sementara untuk mengontrol besar duty cycle atau daya yang masuk ke dalam kontrol PWM itu dengan merubah nilai dari sine wave atau sinyal sinusoidal yang masuk ke dalam sirkuit
pulse width modulation tersebut. Selanjutnya untuk bagian kesimpulan akan dilanjutkan oleh Saudara Zulfa Baihaqi. Oke, terima kasih Saudara Givari. Untuk bagian kesimpulan tersebut yaitu ada 5 poin. Ya, untuk poin pertama merupakan PWM atau pulse width modulation. Ini merupakan perangkat elektronik yang mengatur daya dengan cara mengontrol lebar sinyal dalam satu siklus tertentu. Teknik ini sangat efisien karena tidak mengubah tegangan atau arus secara langsung, melainkan melalui pengaturan waktu aktif atau duty cycle dari sinyal digital. Yang poin kedua yaitu prinsip kerja dari PWM tersebut. Prinsip kerja dari PWM tersebut merupakan mengubah rasio antara waktu on dan off dari sinyal. Semakin besar duty cycle atau waktu aktif, semakin tinggi daya yang disalurkan ke perangkat. Keunggulannya yaitu efisien dalam mengonsumsi energi, menghasilkan kontrol yang presisi, dan mudah diterapkan pada perangkat berbasis microcontroller. Untuk poin ketiga, PWM ini dapat menghasilkan noise elektromagnetik atau EMI jika tidak didesain dengan baik. Untuk poin keempat yaitu dengan fleksibilitas PWM yang ada. PWM salah satu solusi untuk berbagai aplikasi kontrol dan pengolahan daya dalam elektronik modern pada saat ini ya. Untuk poin kelima, sirkuit PWM bisa dibuat dengan menyusun gabungan antara sirkuit square wave generator atau bisa digabung dengan sirkuit integrator dan sirkuit komparator. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ryan Kevin. Jadi pada penjelasan kali ini saya juga akan menjelaskan mengenai pembangkit PWM dan Tinker yang triangle wave, di mana di sini akan ada beberapa perbedaan. Mungkin dari yang pertama saya akan menjelaskan terkait triangle wave dulu. Jadi untuk skemanya adalah seperti ini, di mana dia nanti akan masuk dari resistor yang sini, kemudian dia akan bergerak dan nanti outputnya akan ada di sini. Ada di R5 dan ada di kapasitor yang kedua. Kemudian beralih yang berikutnya, yaitu kita akan ke yang PWM. Nah, jadi kalau untuk yang PWM kita bisa melihat seperti ini untuk skemanya. Nah, kemudian untuk nilai-nilainya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat untuk nilai U1, U2, kemudian R1 hingga dengan meter 1 seperti ini. Nah, berikutnya kita akan bergeser ke pembangkit PWM terlebih dahulu. Bisa dilihat ini adalah rangkaian dari PWM. Di sini ada satu daya, kemudian di sini juga ada alat ukur dan segala macamnya. Kemudian kita akan mencoba simulasi. Baik, bisa kita lihat di sini untuk diagram simulasinya atau grafiknya, bisa kita lihat bahwasannya grafiknya lebih stabil ya. Kemudian kita akan beralih ke yang triangle wave. Kepada Saudara Gosan, saya persilakan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Gosan Prasetyawan. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai skema dari triangle wave. Gambar yang di layar ini merupakan skema dari triangle wave yang memiliki parameter yang sama dengan PWM yang sebelumnya di share screen, namun memiliki hasil yang berbeda, di mana di saat dilakukannya simulasi, hasil dari scope dari triangle wave dan PWM memiliki hasil yang sangat jauh berbeda.